Malam itu suasana desa terasa tidak biasa. Beberapa warga berdiri di depan sebuah rumah sambil berbisik pelan. Lampu teras rumah itu menyala terang, tetapi pintunya tertutup rapat. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu membuat warga semakin penasaran. Beberapa ibu saling menatap dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Itu rumah Pak Rahman kan?" Yang lain langsung menjawab dengan suara tidak percaya. "Iya. Tapi katanya tadi ada keributan di dalam." Nama Rahman memang sangat dikenal di desa itu. Ia sering terlihat di masjid. Hampir setiap malam Rahman berada di sana, memberi nasihat agama kepada para jamaah. Bicaranya tenang dan sopan. Banyak orang menghormatinya. Bahkan beberapa warga sering memanggilnya Ustaz, walau sebenarnya Rahman tidak pernah mengaku sebagai Ustaz. Di dalam rumah itu, seorang wanita bernama Siti duduk di lantai dengan mata merah karena menangis. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Di depannya berdiri Rahman dengan wajah marah. Matanya tajam menatap Siti. "Siapa yang menyuruh kamu membuka ponselku?" Suara Rahman terdengar keras. Siti tidak langsung menjawab. Air matanya terus mengalir. "Aku cuma lihat pesan yang masuk." "Aku tidak sengaja," jawab Siti dengan suara pelan. Rahman semakin kesal. "Mulai sekarang jangan pernah sentuh barangku." Siti menunduk. Tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang semakin besar. Beberapa menit sebelumnya hidupnya terasa normal seperti biasa. Namun satu pesan yang muncul di ponsel Rahman membuat semuanya berubah. Pesan itu dari seorang wanita yang tidak dikenal Siti. Isinya membuat jantung Siti berdebar. Pesan itu bukan pesan biasa. Kalimatnya terlalu dekat. Terlalu akrab. Bahkan ada kata-kata yang membuat Siti merasa sangat tidak nyaman. Awalnya Siti mencoba menganggap itu hanya salah paham. Namun rasa penasaran membuatnya membuka pesan-pesan sebelumnya. Semakin banyak pesan yang ia baca, semakin gemetar tubuhnya. Ternyata wanita itu sering berbicara dengan Rahman. Bahkan mereka sudah lama saling berkirim pesan. Ada janji pertemuan. Ada panggilan sayang. Semua itu membuat kepala Siti terasa pusing. Padahal selama ini Rahman selalu terlihat sangat alim. Ia sering mengingatkan Siti agar menjaga diri sebagai istri yang baik. Rahman juga sering menasihati orang-orang di desa tentang pentingnya menjaga kehormatan. Siti tidak pernah menyangka sesuatu seperti ini bisa terjadi. Suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang. Rahman akhirnya mengambil ponselnya dari tangan Siti dengan kasar. Ia terlihat panik walau mencoba menutupinya dengan kemarahan. "Sudah. Tidak usah dibahas lagi," kata Rahman dingin. Namun Siti tidak bisa diam lagi. "Siapa wanita itu?" tanya Siti dengan suara bergetar. Rahman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam. "Itu bukan urusanmu." Jawaban itu membuat hati Siti terasa semakin sakit. Di luar rumah, beberapa warga masih berdiri dengan wajah penasaran. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun malam itu adalah awal dari terbukanya sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini tersembunyi rapi di balik wajah seorang pria yang dianggap sangat alim oleh seluruh desa. Dan Siti baru saja melihat sedikit dari rahasia itu. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah Rahman berubah menjadi sangat canggung. Siti mencoba bersikap seperti biasa, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh pesan-pesan yang ia lihat di ponsel suaminya. Setiap kali Rahman berbicara tentang agama atau memberi nasihat, Siti merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Pagi itu Rahman bersiap pergi ke masjid seperti biasanya. Ia memakai baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Sebelum keluar rumah, Rahman menoleh kepada Siti. "Jangan lupa nanti sore ikut pengajian ibu-ibu di rumah Burina," katanya dengan suara biasa. Siti hanya mengangguk pelan. Rahman lalu keluar rumah dan berjalan menuju masjid yang tidak jauh dari sana. Dari jendela rumah, Siti melihat beberapa warga menyapa Rahman dengan penuh hormat. "Assalamualaikum Pak Rahman." Rahman membalas dengan ramah. "Waalaikumsalam." Siti memperhatikan itu semua dengan perasaan yang aneh. Di depan orang banyak Rahman terlihat sangat baik. Sangat sopan.
sangat religius. Namun bayangan pesan di ponsel itu terus muncul di pikirannya. Hari-hari berikutnya membuat kecurigaan Siti semakin besar. Rahman semakin sering pulang malam. Setiap kali Siti bertanya, jawabannya selalu sama. Ada pengajian. Kadang Rahman juga berkata sedang diminta membantu seseorang belajar agama. Namun ada satu hal yang membuat Siti merasa aneh. Beberapa kali Siti mendengar warga desa berkata bahwa malam itu tidak ada pengajian di masjid. Suatu sore Siti bertemu dengan Bu Rina di depan warung kecil. "Bu, tadi malam pengajiannya ramai ya?" tanya Siti mencoba memastikan. Bu Rina terlihat bingung. "Pengajian apa?" "Yang di masjid." Bu Rina menggeleng pelan. "Tadi malam tidak ada pengajian." Jawaban itu membuat jantung Siti berdebar keras. Siti mencoba tersenyum agar tidak terlihat curiga, tetapi di dalam hatinya rasa gelisah semakin besar. Jika Rahman tidak berada di pengajian, lalu sebenarnya ia pergi kemana? Malam berikutnya Rahman kembali bersiap keluar rumah setelah makan malam. Siti memperhatikan gerak-geriknya dengan diam-diam. Rahman terlihat rapi seperti biasa. Ia memakai minyak wangi dan menyisir rambutnya dengan rapi. Hal itu membuat Siti semakin curiga. "Mas mau ke pengajian lagi?" tanya Siti pelan. "Iya," jawab Rahman singkat. Siti sebenarnya ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Beberapa menit setelah Rahman keluar rumah, Siti berdiri di dekat jendela dan melihat arah jalan yang dilewati suaminya. Rahman berjalan menuju jalan utama desa. Namun setelah sampai di ujung jalan, Rahman tidak menuju arah masjid. Ia justru berjalan ke arah yang berbeda. Ke arah jalan yang jarang dilewati orang pada malam hari. Siti menahan napas. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Malam itu untuk pertama kalinya Siti merasa bahwa suaminya benar-benar sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Dan rasa penasaran itu mulai berubah menjadi keputusan yang berbahaya. Siti ingin mengetahui kebenaran dengan matanya sendiri. Malam berikutnya Siti tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus memikirkan keanehan yang ia lihat beberapa hari terakhir. Rahman masih terlihat seperti biasa di depan orang-orang. Ia tetap datang ke masjid. Tetap berbicara tentang kebaikan dan tentang menjaga akhlak. Bahkan beberapa warga semakin menghormatinya. Namun di rumah, Siti mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Rahman sering sekali menjaga ponselnya. Jika ada pesan masuk, ia langsung menjauh untuk membacanya. Kadang ia tersenyum sendiri sambil mengetik balasan dengan cepat. Jika Siti berada di dekatnya, Rahman langsung mematikan layar ponsel. Hal itu membuat hati Siti semakin tidak tenang. Sampai akhirnya malam itu Rahman kembali bersiap keluar rumah setelah makan malam. Ia memakai baju yang rapi dan kembali menyemprotkan minyak wangi. Siti memperhatikan semuanya dengan diam. "Mas mau keluar lagi?" tanya Siti pelan. "Iya." "Ada yang minta diajari mengaji," jawab Rahman tanpa menatap Siti. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi Siti sudah tidak percaya lagi sepenuhnya. Beberapa menit kemudian Rahman keluar rumah. Siti menunggu sekitar 10 menit. Setelah itu ia mengambil kerudungnya dan keluar dengan hati-hati. Langkahnya pelan agar tidak menarik perhatian tetangga. Udara malam terasa dingin. Jalan desa cukup sepi karena sebagian warga sudah berada di dalam rumah. Dari kejauhan Siti melihat bayangan Rahman berjalan menuju jalan utama. Siti mengikuti dari jauh agar tidak terlihat. Jantungnya berdebar sangat cepat. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Beberapa menit kemudian Rahman sampai di persimpangan jalan. Siti menahan napas ketika melihat Rahman tidak berjalan menuju masjid. Rahman justru berbelok ke arah jalan kecil yang menuju bagian pinggir desa. Jalan itu jarang dilewati orang pada malam hari. Lampu jalan juga tidak terlalu terang. Siti mulai merasa takut, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap berjalan mengikuti dari kejauhan. Setelah beberapa menit berjalan, Rahman berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah itu terlihat sepi. Lampunya menyala redup. Rahman mengetuk pintu dengan pelan. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Seorang wanita muda muncul dari dalam rumah. Wanita itu tersenyum lebar melihat Rahman.
Siti yang berdiri di balik pohon langsung menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tubuhnya terasa lemas. Wanita itu terlihat sangat akrab dengan Rahman. Bahkan Siti melihat wanita itu memegang tangan Rahman sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Pintu rumah itu kemudian tertutup. Siti berdiri membeku di tempatnya. Dadanya terasa sesak. Semua kecurigaan yang selama ini ia tahan akhirnya seperti terjawab. Pria yang selama ini dikenal sebagai orang alim oleh seluruh desa ternyata datang diam-diam ke rumah seorang wanita pada malam hari. Namun yang membuat Siti semakin gemetar adalah satu hal. Wanita itu terlihat sangat mengenal Rahman. Seolah pertemuan itu bukan yang pertama kali terjadi. Siti berdiri di tempat gelap itu dengan perasaan hancur. Tetapi rasa penasaran di hatinya belum berhenti. Ia merasa masih ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. Siti masih berdiri di balik pohon dengan tubuh gemetar. Matanya terus menatap rumah kontrakan kecil itu. Lampu di dalam rumah masih menyala. Bayangan dua orang terlihat samar dari jendela yang tertutup tirai tipis. Siti mencoba menenangkan napasnya, tetapi hatinya terasa sangat sakit. Beberapa kali ia hampir melangkah pulang, namun rasa penasaran menahannya. Siti ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Waktu terasa berjalan sangat lama. Sekitar 1 jam kemudian pintu rumah itu akhirnya terbuka. Rahman keluar sambil tersenyum santai. Wanita yang tadi menyambutnya berdiri di pintu. Mereka terlihat berbicara sebentar. Siti tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi ia melihat wanita itu tertawa kecil sambil menyentuh lengan Rahman. Rahman kemudian berjalan pergi dari rumah itu dengan langkah santai. Siti segera bersembunyi lebih jauh agar tidak terlihat. Setelah Rahman pergi cukup jauh, Siti berjalan perlahan menuju rumah kontrakan itu. Ia berdiri beberapa meter dari pintu sambil menahan napas. Pintu rumah itu kini sudah tertutup lagi. Siti menatap rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam hatinya muncul banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya wanita itu? Sudah berapa lama Rahman datang ke tempat ini? Dan apakah hanya ada satu wanita saja? Malam itu Siti akhirnya pulang ke rumah dengan langkah lemah. Rahman sudah sampai lebih dulu di rumah ketika Siti masuk. Ia duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ketika melihat Siti masuk, Rahman langsung mengangkat kepala. "Kamu dari mana?" tanya Rahman. Siti mencoba bersikap tenang. "Tadi ke rumah Burina." Rahman mengangguk singkat lalu kembali melihat ponselnya. Siti menatap suaminya beberapa detik. Wajah Rahman terlihat sangat biasa. Tidak ada tanda rasa bersalah sama sekali. Hal itu membuat hati Siti semakin terluka. Keesokan harinya Siti mencoba mencari tahu tentang rumah kontrakan itu. Saat membeli sayur di warung, ia pura-pura bertanya kepada seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari tempat itu. "Bu, yang tinggal di kontrakan dekat jalan pinggir itu siapa ya?" Ibu itu langsung menjawab. "Oh, itu yang baru pindah beberapa bulan lalu. Namanya Mira." Siti mengangguk pelan. Namun yang membuat Siti semakin kaget adalah kalimat berikutnya. Katanya Mira sering kedatangan tamu malam-malam. Siti menelan ludah. "Laki-laki," lanjut ibu itu. Siti berusaha menahan ekspresi wajahnya. "Sering juga ada pria yang pakai peci datang ke sana." Kalimat itu membuat jantung Siti terasa berhenti sesaat. Ia langsung teringat Rahman. Sejak hari itu Siti mulai memperhatikan Rahman dengan lebih teliti. Dan perlahan ia menyadari satu kenyataan yang membuatnya semakin takut. Rahman bukan hanya sekali pergi ke tempat itu. Hampir setiap beberapa malam, Rahman selalu keluar rumah dengan alasan pengajian. Namun sekarang Siti tahu. Rahman sebenarnya pergi ke tempat lain. Dan kemungkinan besar bukan hanya satu tempat saja. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik wajah alim Rahman ternyata jauh lebih gelap dari yang Siti bayangkan. Sejak mengetahui tentang rumah kontrakan itu, hidup Siti terasa berubah. Setiap hari ia melihat Rahman dengan perasaan yang berbeda. Di depan orang-orang Rahman masih terlihat seperti pria yang sama. Ia tetap datang ke masjid, tetap memberi nasihat kepada warga, bahkan beberapa kali diminta memimpin doa dalam acara desa. Orang-orang masih menghormatinya. Namun setiap kali melihat itu semua,
Hati Siti terasa semakin berat. Siti merasa seperti melihat dua wajah yang berbeda dalam satu orang. Suatu malam Rahman kembali bersiap keluar rumah. Seperti biasanya ia memakai baju rapi dan menyemprotkan minyak wangi. Siti memperhatikan dengan tenang. "Mas mau pergi lagi?" tanya Siti. "Iya. Ada pengajian di kampung sebelah," jawab Rahman singkat. Siti hanya mengangguk. Namun setelah Rahman keluar rumah, Siti diam-diam kembali mengikuti suaminya. Kali ini ia berjalan lebih hati-hati agar tidak ketahuan. Rahman berjalan cukup cepat menuju jalan utama desa. Namun lagi-lagi ia tidak menuju arah masjid. Rahman justru berjalan ke arah jalan lain yang menuju bagian pasar lama yang sudah jarang ramai pada malam hari. Siti terus mengikuti dari jauh. Setelah beberapa menit berjalan, Rahman berhenti di depan sebuah rumah kecil yang lampunya redup. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Seorang wanita lain muncul dari dalam. Wanita itu terlihat menyambut Rahman dengan wajah senang. Siti langsung berhenti berjalan. Matanya melebar melihat kejadian itu. Ternyata bukan hanya satu wanita. Rahman masuk ke dalam rumah itu dengan santai seperti orang yang sudah sangat sering datang. Siti merasa tubuhnya lemas. Ia tidak menyangka kenyataan yang ia temukan akan seperti ini. Rahman yang selalu berbicara tentang menjaga kehormatan ternyata diam-diam mendatangi beberapa wanita. Malam itu Siti pulang lebih dulu ke rumah. Sepanjang jalan air matanya terus mengalir. Sesampainya di rumah ia duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran kacau. Beberapa saat kemudian Rahman pulang dengan wajah santai seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat tersenyum ketika melihat Siti. "Kamu belum tidur?" Siti menatap Rahman dengan mata yang penuh luka. "Mas sebenarnya pergi kemana?" Rahman terlihat sedikit kaget dengan pertanyaan itu. "Kan sudah aku bilang tadi. Pengajian." Siti menggeleng pelan. "Aku melihat semuanya." Rahman langsung berdiri dengan wajah berubah tegang. "Apa maksudmu?" Siti menarik napas dalam. "Aku melihat Mas masuk ke rumah wanita di pasar lama." Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Rahman menatap Siti dengan wajah keras. Namun bukannya merasa bersalah, Rahman justru terlihat marah. "Kamu mengikuti aku?" Siti tidak menjawab. Rahman melangkah mendekat dengan wajah kesal. "Kamu jangan ikut campur urusanku." Jawaban itu membuat hati Siti semakin hancur. Ia tidak pernah menyangka suaminya akan berkata seperti itu. Namun yang lebih menakutkan adalah satu hal yang baru saja Siti sadari. Rahman sama sekali tidak terlihat takut rahasianya terbongkar. Seolah ia merasa semua itu bukan masalah besar. Dan sikap Rahman malam itu membuat Siti semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang belum ia ketahui. Setelah percakapan malam itu, suasana di rumah Rahman menjadi semakin dingin. Siti tidak lagi berani banyak berbicara, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh rasa takut dan kekecewaan. Rahman juga berubah menjadi lebih kasar. Jika dulu ia masih berbicara dengan nada lembut, sekarang ia sering menjawab dengan nada tinggi ketika Siti bertanya sesuatu. Namun yang membuat Siti semakin heran adalah sikap Rahman di luar rumah tidak berubah sama sekali. Di depan warga desa, Rahman tetap terlihat seperti pria alim yang disegani. Suatu sore Siti sedang menjemur pakaian di halaman rumah ketika beberapa ibu lewat di depan rumah. Salah satu dari mereka berkata dengan kagum, "Pak Rahman memang orang baik. Kemarin beliau menasihati anak saya supaya rajin sholat." Ibu yang lain ikut mengangguk. "Iya. Jarang ada orang yang sabar seperti beliau." Siti hanya tersenyum tipis mendengar itu semua. Di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin berbicara. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun setiap kali mencoba membayangkan itu, Siti merasa takut. Ia takut tidak ada yang percaya. Malam harinya Rahman kembali keluar rumah seperti biasa. Namun kali ini Siti tidak mengikuti. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan pikiran yang terus berputar. Beberapa hari kemudian sebuah kejadian membuat keadaan mulai berubah. Saat itu Siti sedang berada di pasar membeli sayur. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu adalah Mira. Wanita yang tinggal di rumah kontrakan yang pernah didatangi Rahman.
Siti langsung merasa tegang. Mira juga melihat Siti. Untuk beberapa detik mereka saling menatap. Namun yang membuat Siti terkejut adalah ekspresi wajah Mira. Wanita itu terlihat panik. Mira langsung menunduk dan berjalan cepat menjauh dari pasar. Siti merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan itu semakin kuat ketika beberapa langkah kemudian Siti mendengar dua orang wanita sedang berbicara pelan di dekat warung. Kamu dengar kabar tentang wanita yang tinggal di kontrakan pinggir desa itu? Iya. Katanya sering didatangi pria yang sudah punya istri. Siti berhenti berjalan tanpa sadar. Salah satu wanita melanjutkan. Ada yang bilang pria itu orang yang dikenal alim di desa ini. Siti merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Ia langsung berjalan pulang dengan pikiran yang kacau. Sesampainya di rumah, ia melihat Rahman sudah duduk di ruang tamu. Rahman sedang melihat ponselnya. Ketika melihat Siti masuk, Rahman langsung memasukkan ponselnya ke saku. Kamu dari mana? Dari pasar, jawab Siti singkat. Rahman menatap Siti beberapa detik seolah ingin memastikan sesuatu. Namun kemudian ia berdiri dan berjalan menuju kamar. Siti memperhatikan langkah suaminya dengan perasaan yang semakin gelisah. Rahasia yang selama ini Rahman sembunyikan perlahan mulai terdengar oleh orang lain. Dan Siti merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa lagi ditutupi oleh Rahman. Sementara itu Rahman sendiri belum menyadari bahwa topeng yang selama ini ia pakai mulai retak sedikit demi sedikit. Hari-hari setelah kabar itu mulai beredar terasa semakin menegangkan. Beberapa warga mulai saling berbisik ketika melihat Rahman lewat. Walau tidak ada yang berani menuduh secara langsung, suasana desa mulai berubah. Rahman sebenarnya mulai merasakan hal itu. Beberapa orang yang biasanya menyapanya dengan hangat sekarang terlihat lebih dingin. Namun Rahman tetap berusaha bersikap biasa. Suatu malam Rahman kembali bersiap keluar rumah seperti biasanya. Ia mengenakan baju rapi dan peci hitam. Siti yang duduk di ruang tamu hanya menatapnya dengan wajah lelah. Mas masih mau pergi? Tanya Siti pelan. Rahman menjawab singkat. Ada urusan. Siti tidak berkata apa-apa lagi. Rahman kemudian keluar rumah dan berjalan menuju jalan desa yang mulai gelap. Namun malam itu berbeda dari biasanya. Beberapa warga ternyata sudah lama memperhatikan gerak-gerik Rahman. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dua orang pemuda desa diam-diam mengikuti Rahman dari kejauhan. Rahman tidak menyadari bahwa malam itu langkahnya sedang diperhatikan. Ia berjalan menuju jalan kecil di pinggir desa seperti biasa. Tujuannya masih sama. Rumah kontrakan yang lampunya menyala redup. Rahman mengetuk pintu pelan. Beberapa detik kemudian pintu terbuka dan Mira muncul dengan wajah senang. Namun sebelum Rahman sempat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba beberapa suara terdengar dari belakang. Rahman. Rahman langsung menoleh dengan wajah kaget. Beberapa warga desa berdiri di jalan dengan wajah serius. Di antara mereka ada beberapa orang yang sangat mengenal Rahman. Rahman terlihat panik. Salah satu warga melangkah maju. Jadi ini yang kamu lakukan setiap malam? Rahman tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat gemetar. Pintu rumah kontrakan itu masih terbuka dan Mira berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Rahasia yang selama ini disembunyikan Rahman akhirnya terbongkar di depan banyak orang. Kabar itu menyebar sangat cepat ke seluruh desa. Keesokan harinya tidak ada lagi orang yang datang meminta nasihat kepada Rahman. Tidak ada lagi yang memanggilnya Ustaz. Semua orang merasa sangat kecewa. Rahman yang dulu dihormati kini hanya bisa menunduk menanggung rasa malu yang sangat besar. Beberapa hari kemudian Rahman mengalami kecelakaan ketika pulang malam dari luar desa. Motornya tergelincir di jalan yang licin. Tubuhnya terluka cukup parah dan ia harus beristirahat lama di rumah. Selama masa itu Rahman hanya bisa terbaring sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Kehormatan yang ia bangun selama ini hilang dalam waktu singkat. Sementara Siti hanya bisa melihat semuanya dengan hati yang sedih. Ia tidak pernah berharap semua ini terjadi, tetapi ia percaya setiap perbuatan pasti ada balasannya. Cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu.
bahwa penampilan alim tidak selalu berarti hati yang benar-benar baik. Yang paling penting adalah kejujuran dan menjaga diri dari perbuatan yang melanggar ajaran Allah. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat kebenaran pasti akan terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.